Tempo hari saya dakwah di daerah Jambi, Sumatera Selatan. Tablighul Akbar. Itu kiai-kiai banyak mengatakan, Bang Haji, kami di belakang Bang Haji. Saya pengen sih dia di depan saya, bukan di belakang ya. Ketika saya mengadakan pentas Soneta Group di Banjarmasin, ada satu kesempatan kita berkumpul dengan para pejabat. Salah satu pejabat daerah mengatakan, Bang Haji, saya yakin bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sama dengan Bang Haji. Kenapa? Karena mereka sejak ratusan tahun melihat fenomena ini. Terakhir dalam podcast saya bahwa kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Ada kuburan-kuburan keramat seperti di Madura, kita lihat di YouTube. Sudah lama sebagai nama orang itu, tiba-tiba ditambah namanya menjadi ada alwinya gitu. Assegaf. Yang paling trending yaitu KRT Sumo di Ningrat di Semarang, diganti namanya dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kuburan-kuburan palsu, Masya Allah, seluruh Jawa, di Kalimantan banyak sekali ternyata. Ini ternyata strategi pertama untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia bahwa, itu lihat para habaib lah yang datang ke sini dan menjadikan orang-orang Islam ini, menjadikan orang yang menjadi Islam. Oleh karena itu Wali Songo pun diklaim sebagai Ba'alawi. Strategi pertama. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Untuk menaklukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang gak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Ada lagi provokator. Asah golokmu, asah pedangmu, asah celuritmu. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Faham apa tidak ini? Halo? Faham? Sehingga akhirnya mereka bisa bilang, Jawa adalah pintu tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia.
Ibu Pertiwi menangis ratusan tahun karena dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Baru beberapa puluh tahun merdeka, tiba-tiba ada gejala lagi. Kita mau dijajah oleh penjajah berjubah. Naudzubillah, amin. Itu yang saya lihat. Itu yang saya rasakan, itu yang saya perhatikan. Masya Allah. Saya tidak punya kepentingan. Dan sering saya katakan, apapun yang saya ucapkan ini bukan berdasarkan kebencian. Naudzubillah. Bukan berdasarkan saya punya kepentingan. Dasarnya qulil haqqa walau kana murra. Dasarnya adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dasarnya adalah demi menyelamatkan akidah, demi menyelamatkan Indonesia dari penjajahan dan perbudakan spiritual dan politik. Allahu Akbar. Nah, jadi padahal yang namanya Ustadz Rizik Syihab, Ustadz, Masya Allah, itu mereka semua sahabat-sahabat saya sejak muda itu. Sampai saya di podcast sama beliau, sama menangis. Ya Allah, saya sedih banget ini. Saya harus mengatakan yang hak sementara mereka adalah sahabat-sahabat saya. Tapi kebenaran harus diutarakan. Sepedih apapun perasaan saya. Lalu saya katakan goalnya satu, mari selamatkan akidah umat. Kedua, jaga Indonesia dari skenario yang terang benderang. Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah kurang jelas ini? Halo? Apakah kurang jelas tujuan mereka? Jadi ini dari dasar hati yang tulus sebagai umat Muhammad SAW dan sebagai anak bangsa Indonesia. Penjajahan perbudakan spiritual. Nah itu dengarnya kamu tuh. Penjajahan perbudakan spiritual. Ngono loh. Tetapi karena kita sama-sama umat Islam, ini emang harus kita selesaikan. Ya. Namun goalnya nanti pertama tentu selamatkan Indonesia dari penjajahan mereka. Makanya saya sepakat dengan Gus Abbas, pemerintah harus turun tangan ini. Ini masalah bangsa, masalah NKRI. Harus turun tangan. Kalau enggak, saya khawatir ini bisa perang saudara. Bukan antara Pak Alawi dan umat, bukan. Antara kita sama kita. Pak Alawi nonton. Betul nggak? Oleh karena itu, goalsnya nanti, ketika mereka dinyatakan bukan keturunan Nabi, tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Tapi dalam kesetaraan. Bukan dia sebagai tuan, kita sebagai budak. No. Harakat ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan. Kita muliakan siapa yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita muliakan siapapun yang berilmu. Tadi golongan mereka dari manapun. Dan kita muliakan orang-orang yang bertakwa. Tidak ada kemuliaan atas nasab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perbaiki.